Sebelum kita meninggalkan dunia, buatlah persiapan. Apa persiapannya? Yang pertama, sempurnakan iman, sempurnakan amal. Ya, sempurnakan iman. Iman di mana letaknya? Di dalam hati. Iman yang tak masuk ke dalam hati itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol, hadirin. Kalau peluru tidak masuk ke dalam pistol, tak ada kekuatan, tidak ada power, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau peluru dimasukkan ke dalam senapan, ditembakkan ke kepala gajah, tumbang itu gajah. Ditembakkan ke harimau, mati itu harimau. Tapi kalau peluru tidak masuk ke dalam pistol, dilemparkan ke harimau, kira-kira yang mati siapa, Pak? Kita apa harimau, Pak? Kita. Maka 60-70 tahun di dunia, kadang lebih kadang kurang ini hadirin sekalian. Tugas kita apa? Memindahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari lisan ke dalam hati. Sehingga tidak hanya ucap-ucap saja, tapi tak paham maknanya. Apa maksud la ilaha illallah itu? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun selain Allah, itu maksudnya. Maksud kalimat la ilaha illallah itu apa? Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada apapun siapapun dalam hati selain Allah. Itu maksudnya, Pak. Keluarkan seluruh makhluk dari hati, barulah kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Istri keluarkan dari hati, suami keluarkan dari hati, anak keluarkan dari hati, mobil keluarkan dari hati, rumah keluarkan dari hati, pangkat dan jabatan keluarkan dari hati. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun di hati selain Allah. Itu iman. Sehingga orang-orang beriman itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Ya. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Guru saya pergi ke Amerika. Sesampainya di Amerika, hadirin sekalian, dijemput di airport pakai mobil mewah sama orang tempatan sana. Ketika naik mobil mewah tadi, terbesit di hati beliau ada perasaan bangga, ada perasaan mulia naik mobil mewah tadi. Tidak ucap di lisan, cuma di hati saja. Ada sedikit perasaan bangga naik mobil mewah. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light, hadirin sekalian, berhenti di lampu merah, Allah hantarkan mobil yang sama warnanya, sama mereknya, berhenti persis di samping mobilnya guru saya ini, Maulana ini. Dia tengok ke samping, langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ternyata yang naik di mobil sebelah seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Apa maknanya? Anjing naik mobil mewah tetap anjing, Pak. Ya, Pak. Anjing naik Ferrari tetap anjing. Anjing naik Alphard tetap anjing. Mobil itu tidak bisa mengangkat derajat kita. Jangan salah faham. Kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan saja. Maknanya siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang kampung yang tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, miskin, penyakitan. Sudahlah tak tampan, penyakitan lagi, miskin lagi. Dia bicara tak mungkin didengarkan ucapannya. Dia bagi usulan tak mungkin diterima usulannya. Dia pinang anak orang tak mungkin diterima jadi menantu. Sungguh malang nampaknya nasibnya di dunia. Tapi ternyata di hati dia ada Allah. Di hati orang yang semacam ini ada ketakwaan kepada Allah. Ketahuilah, orang semacam itu dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sempurnakan iman. Mulai hari ini jangan ada lagi yang takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Berharap sama suami pasti kecewa.
Berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama orang tua pasti kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mungkin kecewa. Jadi hadirin sekalian, tidak ada kebaikan di dalam Islam yang melebihi kebaikan orang yang sangat baik kepada Allah dan sangat baik kepada hamba Allah. Dan tidak ada keburukan di dalam Islam yang melebihi keburukan orang yang sangat buruk kepada Allah dan sangat buruk kepada hamba Allah. Sangat baik kepada Allah ini lebih kuat daripada malaikat Jibril. Nabi Ibrahim alaihissalam, di depan matanya api telah menyala-nyala. Tangannya diikat di sebuah tiang, di sebuah ketapel yang sangat besar. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai Ibrahim, wahai Jibril, cukup bagiku Allah. Allah pasti bantu aku. Maaf ya Pak ya, kalau sama Allah tuh jangan bilang Allah mungkin bantu. Oh, nampak-nampaknya. Bukan gitu. Allah pasti bantu saya. Meskipun nyawa kita sudah di tenggorokan. Meskipun hadirin sekalian, nama baik kita dicemarkan orang. Katakan Allah pasti bantu saya. Apa yang terjadi? Dilemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Betul. Ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Angkat tangan, Allah turun tangan. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu yang menyambut bayinya. Ditimang-timang, dipeluk oleh api, didudukkan dalam kobaran api. Api berubah rasanya bagi Nabi Ibrahim menjadi dingin. Maaf Pak, bagi tali yang membakar tetap panas. Buktinya talinya putus. Tapi satu helai rambut Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Orang-orang yang menyaksikan semua kepanasan. Tapi Nabi Ibrahim menggigil kedinginan dalam kobaran api. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Rabb, kekasihmu, khalilmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Ibrahim. Jadi hadirin sekalian, dapatkan Allah, niscaya kita akan dapatkan segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Yakinlah, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Yang berlaku di dunia dan di akhirat hanya maunya Allah saja, bukan mau kita. Bukan pilihan kita, tapi pilihannya Allah. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Bukan jalan kita, tapi jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Yang pengen masuk surga mesti mati dulu Pak. Ya, jadi surga itu sangat dengan kematian. Gak mau mati, gak mungkin masuk surga. Dunia bukan surga Pak. Dunia ini cipratan surga. Nah, maka jangan takut mati. Ya. Bagi orang beriman, maut, kematian itu apa hadirin sekalian? Pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, kematian adalah hari raya. Karena dengan kematian nanti kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkumpul di sana nanti
bersama semua orang yang kita cintai di surga. Jadi ada yang takut mati nggak nih? Kalau takut mati, berarti takut masuk surga, Pak. Ya, insya Allah ya. Dunia ini gak ada apa-apanya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Kata Nabi, hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudera yang luas. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50,000 years dunia, 50.000 tahun dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nah, ada apa-apanya dunia ini, Pak? Dunia jannatul kafir, surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Kehidupan ini surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman surganya di mana? Setelah kematian nanti kita akan lihat kehidupan yang jutaan kali lebih indah daripada dunia, yang lebih luas daripada dunia, abadi selama-lamanya, cantik selama-lamanya, tampan selama-lamanya, kaya selama-lamanya, sehat selama-lamanya, dan hidup selama-lamanya di dunia. Jadi raja selama-lamanya. Tak ada yang demonstrasi. Tidak akan ada yang turunkan kita. Tidak ada oposisi di sana. Kalau sudah jadi raja di surga, jadi raja selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, surga tempat tinggal kita, dan untuk mencapai ke surga tidak ada jalan lain kecuali maut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.